Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a bainal adhani wal iqamati la yurad." Doa di antara azan dan iqamah itu tidak akan ditolak. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra jilid 6 halaman 23 dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban di jilid 4 halaman 594. Ya. Dan ini juga dinilai sahih oleh Syekh Albani rahimahumullah. Hadis ini tentu yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekalian, terutama bagi teman-teman pengurus masjid, ya. Atau antum juga yang bukan pengurus tapi memang sudah mulai punya jadwal untuk ke masjid, atau memang minimal memang dasarnya dia merasa butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hajat-hajat yang dia mau sampaikan, jangan sia-siakan antara azan dan iqamah. Bagi Anda pengurus masjid jangan buru-buru iqamahnya. Karena antara azan dan iqamah ada salat qabliyah, juga ada waktu mustajab. Bayangkan teman-teman, di waktu ini satu hari 5 kali kita tinggal angkat tangan ke langit memuji Allah, baca salawat kepada Nabi SAW, mohon Allah ijabah. Perhatikan sabda Nabi SAW, la yurad, terjemahannya tidak akan ditolak, ya, diijabah. Dan ini sehari 5 kali. Tadi duhur, subuh dan duhur kita sudah dapat. Sekarang asar sebentar lagi kita juga dapat. Nanti maghrib juga ada begitu, isya juga begitu. Terulang lagi besok. Begitu terus, satu hari 5 kali. Ini belum kita bicara sepertiga malam, belum kita bicara pada saat hujan turun, belum kita bicara kalau orang tua kita mendoakan, kalau kita telepon minta didoain misalnya. Banyak sekali, tapi 5 waktu ini semua orang lewati. Kalau ada orang lagi di jalan, dia bisa dengarkan azan. Kalau ada lagi orang di mana, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau misal di zaman kita sekarang kan kita dengarkan azan mungkin dalam perjalanan di radio misalnya, atau handphone kita bunyi. Sebagian ulama membolehkan kalau memang itu waktu sholat, ya, bukan cuma nada dering, memang azan yang sedang bunyi di handphone kita memang waktu sholat masuk, maka berarti sama, memang umumnya semua lagi azan gitu kan. Berarti kalau selesai azan itu masuk dalam waktu yang mustajab, walaupun kita tidak dekat masjid, lagi jauh, misalnya lagi musafir di jalan gitu kan. Apalagi kalau antum gabungkan antara waktu antara azan dan iqamah juga dengan musafir misalnya, ya. Ini berarti tergabung waktu-waktu yang pasti diijabah oleh Allah SWT. Musafir juga itu tidak ditolak, ya. Dalam sebuah riwayat yang sahih yang lain dikatakan Nabi SAW bersabda, doa bagi orang yang sedang puasa dan musafir tidak ditolak atau tidak tertolak. Maka kalau lagi safar, di pesawat, di bus, di kereta, luangkan waktu. Duduk, tidak usah peduli dengan orang sekitar kita. Angkat tangan, puji Allah, alhamdulillah minimal, lalu salawat pada Nabi SAW, wassalatu wassalamu ala rasulillah, lalu sampaikan hajat kita. Kalau bukan dalam sholat, pakai saja bahasa Indonesia. Kalau di luar sholat, ya Allah ampunilah aku, maafkanlah ya Allah. Aku tidak tahu harus mengucapkan kalimat apa lagi, tapi tergeraknya tanganku untuk mengangkat tangan ke langit, lisanku untuk mengucapkan doa ini, tentu engkau menginginkan sesuatu. Maka la haula wa la quwata illa billah. Saya tidak pernah tahu apa yang harus saya lakukan ya Allah. Maka mudahkan aku memohon apa yang kira-kira menurut kamu engkau layak untuk memilikinya. Kalau kita ucapkan saja doa, rutinkan. Karena itu pasti diijabah. Saya pernah bahasakan pendapat para ulama. Kita berdoa dalam kondisi lagi sehat, lagi kuat, lagi nikmat melimpah, harta banyak, pasangan tidak masalah, anak juga lagi baik. Itu kalau kita berdoa pada saat itu, justru itu penyebab doa kita diterima kalau kita lagi ada masalah nanti. Makanya Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kenali Tuhanmu kalau kau lagi senang, dia akan kenali kau pada saat kau lagi susah. Nanti kalau kita sakit, bangkrut, diganggu orang, diancam segala macam, itu akan, kalau kita berdoa diijabah. Karena pada saat kita lagi senang, kita berdoa kepada Allah. Biasanya orang tidak mau berdoa kalau lagi senang. Dia lagi rekreasi ke puncak, lagi ke Bandung, lagi enak-enak sama keluarganya. Enggak ada pikirannya doa. Padahal dalam perjalanan kan musafir. Berdoa kebaikan, gitu. Bahkan cenderung kepada kemaksiatan biasanya. Padahal dia sedang melimpah nikmat Allah pada dia, gitu. Saran saya teman-teman, kalaupun safar, rekreasi keluarga, jangan ketinggalan sholat malam, jangan ketinggalan baca Al-Quran, rutinkan itu. Karena kalau sudah jadi sebuah kebiasaan, nanti kita jadi nggak enak kalau tidak melakukannya. Dan ingat, tidak ada waktu lagi, sangat terbatas. Kita nggak tahu ajal kita kapan datang. Dan dalam doa, renungi sabda Nabi SAW, Allah malu
untuk mengembalikan tangan hamba yang diangkat ke langit yang dalam kondisi kosong. Dia Allah SWT juga akan ijabah buat dia.